Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yubraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Iksib anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa alaniyan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Wa alaniyan Allah yubarik jama'a masjid jamil mabrur marzuqan muwaffaqan lil khairat wa ballighna ila Ramadan bisihatin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walani anna Allah yatawassahu min rahmah wal maghfirah wa yasqinul jannah syamal marhum Ki Haji Nasir Sadaji Sanusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga. Barangkali ada di antara keluarga kita yang sedang menderita sakit, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, biniyati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan bi barakati syahri Sya'ban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibaca. Allahumma shalli Hadis ke-87. Ahsya ma asitu ala umati kabiru jadi pada tertentu naumin wa kasalu wa kubu yakin rahu Tirmidzi an Hadis ke-48. Ada maka qaulu Allah alaika an takuna min al-ladina wahtabib ma haramallahu alaika wa anas warado mimma qasallallahu wa qatakum aduna Abu Dawud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita laksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat,
selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Salawat teriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Baru saja kita dengar apa yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma wa abghid baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Rawahu Tirmidzi. Kita dipesan oleh Nabi supaya di dalam hidup ini tidak menjadi korban sebuah perasaan cinta yang berlebihan, perasaan sayang berlebihan yang dia kadang di tengah suasana rasa cinta yang sedang membara, kasih sayang yang sedang tinggi, tiba-tiba dipisahkan oleh sesuatu. Jika tidak siap keadaan itu, manusia ada yang frustasi, ada yang terasa hancur kehidupannya. Maka dipesan kita, ahbib habibaka haunamma, cintailah yang kamu cinta itu haunamma, sederhana, jangan berlebihan. Kita demen ama burung, pagi diempanin, siang dikasih minum, sore sayang betul. Itu burung yang disayang diterkam kucing. Semua anak istri yang ada di rumah dia marah-marahin. Gara-gara burung kesayangannya dimakan kucing. Sampai anak bini yang ada di rumah, elu sih kagak bantuin bapak, lihat tuh burung bapak. Terlalu cinta. Cinta yang berlebihan itu kepada makhluk Allah selain manusia. Begitu juga cinta kepada sesama manusia. Jika berlebihan, suatu ketika di tengah jalan dipisahkan oleh sesuatu yang tidak bisa ditolak perpisahan itu. Dengan kematian, dengan kecelakaan, dan yang lain-lain. Tapi jika ia sudah menanamkan rasa cintanya tidak berlebihan, sederhana, dia bakal menyadari ketika musibah itu terjadi, ya memang sudah kehendak Allah. Mau diapain lagi? Yang kita sayang nggak bisa kita hidupin lagi kalau dia udah mati. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak terjadi frustasi, supaya tidak terjadi perasaan yang dapat mengganggu semua kegiatan, oleh Nabi kita diingatkan untuk menanamkan rasa cinta
Jangan terlalu berlebihan, yang sederhana saja. Memang kenapa? Asa ayyakuna baghidoka yaumam ma. Karena kadang orang yang terlalu kamu cinta itu suatu hari bakal ada rasa tidak suka, rasa benci. Orang sekampung udah tahu kemana aja dia itu jalan berdua. Ke pasar pagi berdua, ke masjid berdua, ke sawah berdua. Pokoknya kemana aja berdua tuh orang kampung udah tahu. Kayaknya nggak bakal pisah nih orang. Kita nggak tahu angin apa membuat dia terpisah. Karena akibat terlalu besar cintanya, dia tidak mengetahui bakal ada rasa benci. Yang kadang juga kehadiran rasa benci itu tidak disangka-sangka. Wa abghid baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Begitu juga jika kamu membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Karena yang kita benci suatu ketika akan kita cintai. Dulu orang sama duren kesel banget. Orang makan duren dia kesel. Ada duren dia juga kagak demen. Yang gua kagak demen lu taruh di sini lagi. Sana. Begitu dia cobain di ujung lidah itu duren yang kuning, manis, pahit. Duren Jambi tuh kuning, manis, pahit. Sedikit aja kita colek di ujung jari, kita tempelin di ujung lidah. Kita nggak makan, kita tempelin doang. Itu rasanya kayaknya udah ketelen satu beton. Sebelum Covid saya ceramah di Jambi, di pondok pesantren Kiai Haji Tuan Guru Jahruddin. Karena yang undang gubernur Jambi tidak hanya penceramah, dia juga minta 2 pelawak untuk menghibur jamaah. Ikutlah bersama saya Ginanjar dan Opik. Ginanjar nggak doyan duren. Satu kamar di hotel kalau ada duren dia pindah. Dia mau tidur di luar. Kata si Opik, Kiai Ginanjar nggak doyan duren. Ntar saya bacain durennya biar dia doyan. Acara jam 9 malam. Dari maghrib saya bujuk tuh Ginanjar. Doyan. Malah sampai dibawa pulang. Saya bilang nggak boleh dibawa pulang di pesawat, dilarang. Akhirnya dia habisin di bandara. Sebelum terbang dia habisin tuh durian. Jangan terlalu benci. Suatu ketika bakal ada rasa cinta. Begitu sama manusia, begitu juga kepada ciptaan Allah. Jangan terlalu benci. Karena nanti bakal ada rasa cinta. Teman saya kuliah. Dari semester 1. Di sama-sama orang Betawi. Ada komunitas KMB namanya. Keluarga Besar Mahasiswa Betawi. Ini ada orang dari semester 1 sama-sama. Pas mau wisuda putus hubungannya. Padahal janji. Kalau gua lulus gua gak kemana-mana, gak bakal ninggalin lu.
Entah apa, tahu-tahu menjelang wisuda berpisah. Jadi jangan terlalu memberikan rasa cinta yang begitu luar biasa, karena suatu nanti bakal ada rasa cinta, rasa tidak suka. Begitu juga jangan terlalu benci kepada sesuatu, karena nanti kebencian itu berganti menjadi rasa cinta. Tapi ini kepada sesama makhluk Allah. Tapi kepada Allah, kepada Rasulullah harus kita tambah terus rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ini bulan Sya'ban yang kata Nabi, wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kenapa Sya'ban dinamakan bulan Nabi? Karena di bulan Sya'ban Allah Ta'ala turunkan ayat perintah baca sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turun tanggal 15 Sya'ban. Lagi nisfu. Aisyah nyariin, mana Rasulullah? Tahu-tahu Rasulullah ada di tengah pemakaman Baqi. Lagi berdoa. Doa apa tuh yang dibaca oleh Nabi malam nisfu? Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan taman sorga kuburan para sahabat yang dulu ikut berjuang membela agama Allah. Jadiin kuburnya bagian daripada taman sorga. Dalam doa Nabi itu posisi tangannya hatta yura itkuhu, sampai kelihatan ketiaknya tinggi. Jadi berdoa boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ada 3 cara mengangkat tangan saat berdoa. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yang kagak boleh, ada yang menutup lubang hidungnya dengan 2 jari. Naruh di dengkul begini. Itu adab di dalam berdoa kurang cakep kalau naruh tangan di dengkul. Kayak kita minta sama seseorang yang punya kemampuan banyak. Kalau kita minta tangannya begini, kayaknya kita nggak terlalu butuh dengan yang kita minta. Cuek aja. Anak aja nih, anak minta duit sama orang tua, begini tangannya. Ada yang dia inginkan. Tapi kalau mintanya nggak serius, naruh tangannya juga di bawah, orang tua juga ngasihnya nggak serius. Jadi dalam kita mengangkat tangan saat berdoa ada 3 kaifiyah yang Rasulullah contohkan. Hatta yura itkuhu, sampai ketiaknya kelihatan, menunjukkan keseriusan saat ia minta kepada Allah untuk dijadikan taman sorga bagi para sahabat yang dulu ikut perang membela agama Allah. Itu doa di malam nisfu jam 12 malam. Berangkat dari sini nih, ulama menjadikan dalil Sya'ban itu pada bikin acara rawahan.
Iya. Pada bikin acara roahan, ngirimin pahala buat arwah yang sudah mendahului kita. Kalau acara roahan bulan Rejab nggak enak. Undangan kita terima, mohon kehadiran acara roahan ba'da Isya. Ini bulan Rejab. Tapi acaranya roahan. Kalau bikin acaranya pas bulan Sya'ban, mau tanggal 1, mau tanggal 29, pas. Karena memang bulan ini bulan di mana silaturahmi manusia yang masih ada dengan manusia yang sudah tiada. Silaturahmi dengan doa. Maka Rasulullah di malam itu, malam pertengahan Sya'ban, jam 12 malam Aisyah cari, tahu-tahu ada di tengah pemakaman Baqi. Ini dalil para ulama kita menjadikan Sya'ban untuk mengirimkan doa. Maka kalau nisfu itu setelah baca Yasin 3 kali, kita suka baca tahlil. Setelah tahlil kita musofahah tuh, bersalam-salaman, minta maaf. Kalau di Kalimantan itu nisfunya 3 malam. Malam 13, malam 14, malam 15. Kalau udah jam 4 setelah asar itu suasana kampung hening. Semua orang, semua warga sudah menyiapkan diri untuk datang ke masjid. Nggak ada toko-toko yang buka. Nggak ada warung-warung yang buka. Semuanya tutup. Begitu terdengar azan asar, tutup semua. Kalau ada warung yang buka juga, nggak laku. Malah bakal ditunjuk warga. Wah, ini berani-berani ya nih. Bakal kualat sama Tuan Guru Jainuddin, Tuan Guru Njai. Ada lagi keturunan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Itu kalau besok nih nisfunya di sono 3 malam. Ada yang 14, 15, 16. Ada yang 13, 14, 15. Udah enak aja. Kita kadang di sini masih nanyain, lu bikin malam apa? Malam Jumat. Lu bikin malam apa? Sabtu. Wah, lu lebih lu. Kita beda hari aja suka dibuat masalah di sana dengan ketenangan nisfu 3 malam. Jadi Sya'ban itu wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Allah Ta'ala turunkan ayat di bulan Sya'ban perintah untuk baca sholawat. Maka bulan Sya'ban bulan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala dina Muhammad wa ashghilil bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم akhsha ma khasitu ala ummati, hal-hal yang paling aku khawatirkan, hal-hal yang paling aku takuti menimpa umatku, kibarul batni, perut besar banyak makan. Kalau perut besar penuh sama makanan, ibadah jadi kurang konsentrasi. Makanya alhamdulillah dalam 1 tahun kita siang selama 30 hari tidak makan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu berpuasa Ramadan. Siam sama saum beda. Kalau saum puasa sunnah, kalau siam puasa wajib. Makanya kalau ada teman datang ke rumah hari Senin, hari Kamis, begitu kita ajak makan, nggak mau, maaf, ana lagi saum. Nggak ada yang bilang, maaf, ana lagi siam. Pernah dengar? Enggak, maaf, saya lagi saum. Kalau saum, puasa nggak pakai niat. Kita lagi mau nyarap di Haji Ridwan situ tuh, Pekayon, dekat pom bensin. Nasi ulamnya dibungkus daun pisang, cuma pakai bawang sama sambal kacang, udah. Tapi orang pada antri beli. Begitu kita datang, kehabisan. Kata bini, ya udah bang, puasa aja dah. Jadi Rasulullah tanya kepada Aisyah. Kata Rasulullah, hal indakum syai'? Hari ini ada makanan apa? Rasulullah ngomong begitu sama Aisyah. Enggak ada ya Rasul. Ya udah kita puasa aja. Puasa Rasulullah berdua sama Aisyah. Karena tidak ada untuk sarapan pagi. Biasanya ada roti sama korma. Tapi karena kemarin ada anak yatim, korma sama roti dikasihin semua. Begitu pagi, ma indakum syai'? Apakah ada sesuatu buat sarapan? Enggak ada ya Rasul. Udah kita puasa. Saum, puasa yang enggak pakai niat. Ibu kalau mau nyarap pagi, biasa nasi goreng daun mengkudu. Wah, mantap. Daun mengkudunya udah dipetik orang. Pendaringannya juga jomplang. Gak ada beras untuk dimasak jadi nasi untuk digoreng. Ibu puasa aja udah hari Senin. Jadi gak makan sampai zuhur. Jam 2 suami ngajakin ke pasar. Udah tawa aja. Iya, belanja. Laki ngajakin, ibu mau, kagak dosa. Malah gedean pahala itu daripada ibu terusin puasa. Hah? Lah, itu udah ogaah aja. Gedean itu pahalanya daripada ibu melanjutkan puasa. Begitu juga bapak.
Lagi puasa, hari Kamis, Zuhur aman, sholat asar aman, dikit lagi buka. Lihat istri sendiri mandi sore, keluar dari kamar mandi, lupa nggak pakai pakaian. Lewat di depan kita, pengen. Nggak apa-apa. Kata bini, bang, nggak, ntar habis buka kelamaan. Alhamdulillah. Tapi kalau siam, puasa yang diatur sama niat, maka syarat sahnya puasa itu dengan niat. Disuruh niat tiap malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Pardunya itu disebut. Pardu apa nih? Pardu Ramadan. Boleh baca Ramadan. Nah, kalau belajar nahu Ramadani. Tapi dua-duanya sah. Ramadana sah, Ramadani juga sah. Yang kagak sah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri maradona hadhihi sanati lillahi ta'ala, kagak sah. Maradona. Kedengerannya hampir mirip ya? Iya. Tapi kalau nggak teliti, waduh. Maradona kan namanya mulai terkenal saat final Piala Dunia. Inggris ketemu sama Argentina. Maradona pendek, mau nyundul kagak nyampe. Pakai tangan. Itu terjadi pada menit ke-83 babak kedua. Tahun 86 tuh. Tahunnya ada yang hafal juga. Wasit nggak lihat, disahkan Argentina menjadi pemenang Piala Dunia. Makanya namanya masuk sebagai pemain legendaris dunia. Sampai sekarang masih digemari. Kalau niat itu menjadi syarat sahnya puasa Ramadan. Kapan tuh mulai boleh niat? Ketika mulai terbenamnya matahari. Mulai dibolehkannya niat ketika matahari mulai terbenam. Ketika masuk 1 Ramadan. Pak Ustadz, kalau lupa bagaimana? Ada pendapat ulama. Bagi yang pelupa dalam hidup, boleh dia niat di awal malam tarawih itu, nawaitu shauma syahri ramadana kullihi. Saya niat puasa Ramadan untuk 1 bulan. Tapi jangan ngandelin ini. Aku udah niat ini kemarin malam pertama. Jadi ini buat jaga-jaga. Ini pendapat Imam Malik yang menjadi perdebatan ikhtilaf ulama dalam niat ini. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama menolak, takut dijadikan alasan bagi para orang-orang yang suka lupa dalam niat beribadah. Maka kata Nabi, yang aku khawatirkan menimpa umatku itu adalah besarnya perut, terlalu banyak makan,
bakal mengurangi konsentrasi ibadah. Maka diwajibkannya kita dalam setahun puasa Ramadan untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan. Maka ada hadis yang sangat populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang dahulu dan yang akan datang. Apa maksud yang akan datang? Yang dimaksud yang akan datang itu setelah Ramadan 11 bulan ke depan, itu orang hidupnya memakai nilai-nilai puasa kemarin. Lagi puasa, dia kagak bohong. Bukan sebulan dia nggak bohong. Terus ajaran puasa. Sebab walissoimi adabun, bagi orang yang berpuasa itu ada aturannya, layak mulu, tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Siamuhu, puasanya. Illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan. Setelah niat, itu aturan. Yang kedua, saat berpuasa, ayah pazolisanahu anil kadhib. Supaya puasanya sempurna, jaga tu lidah, jangan bohong. Kalau lagi puasa bohong, layak mulu, tuh puasa jadi kagak sempurna. Pahala nggak dapet. Apa yang dia dapat cuma lapar dan haus. Capek doang nahanin lapar, nahanin haus. Pahala kagak dapet karena melanggar aturan. Nggak boleh bohong lagi puasa, dia bohong. Maka dalam sebuah riwayat, kalau kita baru menyadari berbuat bohong, kita disuruh buru-buru berwudu. Supaya sifat mazmumah itu, sifat pembohong kagak nempel di badan kita. Kan enggak enak dalam hidup jika kita dicap sama warga, wah tukang bohong tuh. Enak enggak? Kita lagi lewat, tahu-tahu yang kita enggak tahu tuh orang lagi ngomong sama teman-temannya, tuh tukang bohong tuh. Karena sifat bohong itu nempel terus di badannya. Karena setiap kali berbohong dia nggak perbaiki dengan wudu. Jadi sebuah perbuatan yang kotor, ketika buru-buru wudu, itu sifat jeleknya bakal rontok dengan air wudu. Kalau sehari berasa bohong 5 kali, ya 5 kali disuruh berwudu. Kalau 2 periode bohong berapa kali wudunya tuh? Udah kebanyakan itu mah. Suruh nyebur aja di kali. Wa mudawamatun naumi, menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umatnya itu dalam hidup banyak tidur. Maka ini pengurus Al-Mabrur, supaya kita tidak terbuai dalam kenikmatan tidur, ada kegiatan taklim habis subuh. Nabi menyatakan kalau tidur habis subuh itu menutup pintu rezeki. Makanya orang tua kita dulu kalau habis subuh kerjain. Ada aja hasil dari usaha itu. Kalau tidur ya nggak dapat apa-apa. Kemudian wal kasal, pemalas. Nabi kalau musafahah, kalau berjabat tangan, dia rasakan tuh orang yang berjabat tangan. Kalau itu orang telapak tangannya kasar, Nabi suka dipegangnya lama. Wah ini pekerja keras.
Kalau tangannya halus, iya. Tinggal kita ada pegang telapak tangan kita, kasar apa halus. Kalau saya kasar. Jangan lihat saya sekarang. Dulu saya pekerja keras juga. Mulai dari sanawiyah saya udah kerja. Klender itu kan pengrajin furnitur dari klender. Dulu bahan-bahan mentahnya itu datang dari Kuningan, dari Cirebon. Dikirimnya dekat rumah saya. Setelah kumpul di situ dikirim ke sini, ke sini, ke sini. Saya udah bawa gerobak dengan mengantar kayu-kayu jati. Ini pundak saya keras dulu. Lengan saya kasar dulu. Jadi jangan lihat sekarang, lihat dulu. Dulu susah. Mau lebaran nggak punya duit. Ada yang nyuruh ngecat rumah, saya cat. Dibayar 750. Saking susahnya. Jadi melihat seseorang itu jangan sekarang. Lihat dulu karena dia rajin. Maka sifat pemalas salah satu yang dikhawatirkan menimpa umatku oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wada'ful yakin. Memiliki keyakinan yang lemah. Enggak kuat. Kalau orang yang memiliki keyakinan yang lemah gampang diwarnai keyakinannya. Sering pudar, sering lemah karena bujuk rayu. Iman lemah, kullama kanal imanu aqwa wal amalu aslah. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seandainya iman orang itu kuat, maka amal perbuatannya juga baik. Sebaliknya kullama kanal imanu ad'ab wal amalu aswa. Kalau orang imannya lemah, perbuatan jeleknya juga kelihatan. Jadi jika kita melihat statement seseorang ada yang menyejukkan, pengaruh iman. Jika ada orang memberikan statement bikin orang tersinggung, bikin orang marah, pengaruh isi otak dan isi perut. Jika yang ditumbuhkan dalam tubuhnya itu dari hasil yang subhat, dari hasil yang haram, maka keluar juga yang kagak enak. Itu pengaruh keimanan. Iman, akidah, keyakinan membuat seseorang hidup jadi terarah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ini saya ngomong di sini, tapi ibu di belakang kedengeran. Ini kan ilmu teknologi. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Dulu pergi haji 6 bulan. Setahun kita udah lupa sama baba kita, dia pulang. Kelamaan. Ilmu teknologi berkembang. Kapal laut berganti dengan kapal udara. Sebulan 40 hari pergi haji. Kalau yang mahal 29 hari, 19 hari. Ilmu bikin orang jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Azan kalau nggak pakai seni lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebakaran ya. Dikira kebakaran. Tapi karena ada seni, jadi enak. Allahu Akbar, Allahu
Enak nggak? Masa ada yang nyamain nama gonggongan anjing? Ada gak? Ada gak? Ada yang begitu ya. Tergantung isi otak dan isi perut. Orang bicara itu tergantung otak dan isi perut. Itu kan panggilan mulia. Kalimat-kalimat mulia. Emang enggak ada contoh lain untuk menyamakan, harus dengan gonggongan anjing. Kalau kita kata ini orang waktu diberanakin enggak diajanin, tapi turunan Kiai Haji Khalil Bisri, masa iya kagak diajanin? Emang ada orang lahir enggak diajanin? Begitu lahir digonggongin. Tapi semua yang mengikuti agama pasti ngikuti itu ajaran. Sebab Hasan Husin cucu Nabi begitu lahir, Nabi sendiri yang ajanin, yang ngomatin. Enggak mungkin waktu itu ada suara ontak. Enggak dicontohkan dengan yang lain. Maka wadokul yakin, Nabi khawatir menimpa umatnya tidak memiliki keyakinan yang kuat, justru memiliki keyakinan yang lemah. Rawahud Daruqutni an Jabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addimat taradallahu alaika takun min a'badin nas. Wajtani bima harramallahu alaika takun ra'an nas. Warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas." Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling bakti. Laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mendapatkan julukan sebagai manusia yang taat kepada Allah. Manusia yang paling mengabdi. Disuruh kagak makan sehari Ramadan, nggak makan. Padahal kalau kita tutup pintu rumah, hordeng rapetin, kita makan dah, nggak ada yang lihat. Dan orang juga kagak tahu kita puasa apa kagak. Begitu ke masjid, kita pura-pura lemas, padahal Indomie 2 bungkus, amat telur 3. Jalan kita sandung-sandungin tuh. Orang masih percaya, ya Allah, dia lemes banget, kagak sahur kali ya. Padahal habis makan mie, orang bisa kita bohongin, tapi Allah enggak. Maka kalau kita laksanakan semua perintah Allah dengan benar, kita mendapatkan sebagai hambanya yang taat. Kemudian wajtani bima harramallahu alaika takun awra'an nas. Hindarilah, jauhilah apa-apa yang Allah telah haramkan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling waro. Paling waro itu paling bisa menjauhkan dari segala apa yang Allah Ta'ala larang. Wardo bima qasamallahu laka takun min agnan nas. Dan redolah, terimalah apa yang Allah Ta'ala sudah tentukan. Rezeki. Mata sama 2, bibir sama 2, telinga sama 2. Tapi rezeki beda-beda. Tetangga kita lihat kok setiap bulan ganti hordeng.
Ada gak Bu? Ini orang lakinya kerjanya apa sih? Orang-orang ganti hordeng mau lebaran doang. Ini mah dia tiap bulan. Jangan-jangan biar tuyul kali ini. Padahal itu orang kerjanya di rumah. Menggunakan internet. Menggunakan alat komunikasi untuk menjemput usahanya melalui alat itu. Dan usahanya usaha yang memang memiliki keuntungan besar. Menjual saham. Itu rumahnya tahu-tahu bagus, mobilnya bagus. Tetangga pada curiga. Tuh Allah kalau lagi mau kasih rezeki sama hambanya tuh di luar perkiraan akal manusia. Siapa nyangka itu janda bolong laku? Mahal lah gitu. Justru yang bolong yang mahal. Kagak nyangka manusia. Ahli-ahli pertanian, perkebunan nggak tahu itu. Kalau yang bolong bakal jadi mahal. Kenapa nggak lama? Sekian bulan nggak sampai setahun hilang. Itu rezeki di luar nalar manusia. Siapa nyangka kutu air jadi mahal? Dulu kita kalau banjir hujan, main becek-becekan, ini jari kaki pada grepes kena kutu air. Dulu kita gedeg sama kutu air. Sekarang kutu air jadi makanan ikan. Sekantong 7.000. Itu Allah kasih rezeki itu. Kutu air bisa memberikan rezeki. Buat empan ikan cupang. Cupang mah dulu kita kagak pucung. Dulu Betawi kalau mucung kan bukan gabus saja. Semua ikan boleh nangkep waktu banjir. Sepat, keting, ganjilan, kocolan, buncirit, boncelan, tawes. Apa Bu? Helm. Ya Allah. Apa tuh yang licin? Yang mulutnya lancip? Sili. Dulu apa aja dipucung, seruat. Seruat ikan kecil saat datang banjir banyak. Rombongan dia punya komunitas seruat. Beda sama palatima. Palatima gedean dikit. Dulu Betawi kalau mucung dari semua jenis ikan yang didapat dibikinin pucung. Ikan cupang jadi mahal. Itu yang namanya serit. Serit yang buat bersihin rambut nenek-nenek tuh. Gak mau dia disebut nenek-nenek. Ya Allah. Buat bersihin rambut aki-aki katanya. Aki-aki mah udah botak gak ada rambutnya. Ada ikan cupang sampai diberi nama serit. Sempat booming juga. Sampai saya ceramah berkatnya ikan cupang coba. Sebab DKM membuka kerjaan peternak cupang di Citayam. Saya ceramah di Masjid Citayam. Begitu pulang, berkatnya kok enteng ini, biasanya berat. Nggak taunya ikan cupang. Tapi anak-anak di rumah saya seneng karena itu lagi rame. Wardo bima qasamallahu laka takun min agnan nas. Redoklah terhadap rezeki yang Allah Ta'ala sudah tentukan. Maka jadilah engkau orang yang kaya. Merasa kaya. Dengan
bagian-bagian yang Allah Ta'ala tentukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatul Qur'an fi zillillah yauma la zilla illa zillu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Rahud Dailami. Adibu ay alimu, didiklah anakmu 3 perkara. Perkara apa sehingga Nabi sampai sabdakan hubbi nabiyikum, tanemin di hati anak itu supaya mencintai Nabi. Maka saat akikah mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu anak digendong, dikiterin, digunting rambutnya, kemudian diresmikan namanya. Itu syariat, itu aturan agama. Al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi, anak itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, disuruh akikah di hari ke-7 setelah kelahirannya. Wayuh laku, dicukur rambutnya. Wayusamma, diresmiin namanya. Jadi orang yang hadir tahu ini anak kita namanya Muhammad Jokowi. Pantes apa kagak dinamain mah? Kagak enak ya. Diresmikan namanya. Wahubbu ahli baitihi, begitu juga ditanemin di hati anak cinta kepada keluarga Nabi. Wahubbi ahli baitihi, maka anak-anak kita suka hadir di Nurul Mustafa, di majelisnya Rasulullah. Wa qiraatil Quran, didik anak kita supaya pandai membaca Al-Quran. Karena orang yang dalam hidupnya menjadi bagian lidahnya itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah. Di saat hari semua manusia tidak mendapatkan perlindungan. Yang mendapat perlindungan itu adalah hamba Allah yang semasa hidup menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan membasahi lidah dengan tadarrus Al-Quran. Dia bakal mendapatkan lindungan dari Allah bersama para nabi dan kekasih-kekasih nabi. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh, pandai membaca Al-Quran, cinta kepada nabi, cinta kepada keturunan-keturunan nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma', min amalin la yurfa'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya dzal jalali wal ikram ya dzat tauli wal in'am. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.
kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pengajian yang akan datang, bulan yang akan datang, seharusnya jatuh pada tanggal 3 April. Namun tanggal 3 April itu tepat jatuh pada 1 Ramadan. Saya sudah koordinasi dengan dia, jangan katanya pas banget masa sahur saya nggak bareng jadinya kan semuanya kalau malam pertama Ramadan sahur bareng terawih bareng gitu ya sama keluarga ya kemana-mana dulu. Jadi yang seharusnya tanggal 3 April kita ganti pada tanggal 17 April pertengahan Ramadan, yaitu jadinya pada tanggal 15 Ramadan, yang mana merupakan itu pengajian menjelang Lebaran. Nah, paham dah kalau pengajian menjelang Lebaran, paham dah. Ibu-ibu paham ya? Bu, pengajian menjelang Ramadan. Bapak-bapak paham? Kalau nggak paham, saya kasih pemahaman bahwa pengajian menjelang Lebaran, ya, yang namanya pengajian menjelang Lebaran, dulu apa? Lebaran. Kita juga mau Lebaran. Nah kalau kita makan kerja, usaha. Kalau dulu emang nggak usaha, cuma ngajar doang. Nah, paham nggak? Paham nggak? Tidak. Jadi nanti pada tanggal 17 April kita pengajian menjelang Lebaran. Paham kan ya? Udah bawa amplop belum? Udah menjelang Lebaran. Jadi tanggal 17 April nanti ngajinya bawa amplop buat dulu, buat bekal dulu dan keluarganya Lebaran kembali dah mereka katanya. Kemudian sebelum ini kita baca Fatihah buat saudara jamaah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Betul, bikinin ayat dari Al-Fatihah bin sifat wassalamu alaihi saudara Dama bin Bulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pengajian kita ketemu lagi pada tanggal 17 April atau 15 Ramadan. Ya, pada tanggal 17 April atau 15 Ramadan, waktunya sama setelah salat subuh. Ya